Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, bersahabat, dan penuh persaudaraan antar umat manusia. Uhwah Basyariah. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Kali ini kita akan bicara masalah Pilpres, khususnya debat cawapres semalam. Saudara, menanggapi komentar-komentar yang ada, kita bisa lihat tentu saja masing-masing kubu mengunggulkan kubunya masing-masing. Tentu saja ada yang bilang belimbing sayur malam ini bisa dinikmati. Ada yang bilang juga belimbing sayur makin hancur. Itu tentu saja terkait dengan kepentingan masing-masing. Dan wajar saja yang namanya tim ses juru bicara tentu saja tidak mau kalah dan mengunggulkan cawapresnya. Namun saya hanya melihat dari sisi gestur, mikroekspresi, saya melihat nampaknya yang pertama bahwa saya tidak tahu apakah itu memang gaya dari Gibran atau memang ada makna tersendiri dari apa yang dia tampilkan. Seakan-akan itu harus menghafal, harus mengingat, sehingga mata sering bermain, bergerak dan sebagainya atau tidak. Itu mungkin ada yang lebih tahu terkait dengan kebiasaan dari Gibran. Tapi kelihatannya di sisi dilihat dari strategi, nampaknya strategi Gibran seperti mengikuti strategi bapaknya ketika menghadapi Prabowo tahun pemilu lalu kalau tidak salah. Jokowi juga menggunakan strategi terminologi, seingat saya ada dengan menggunakan unicorn, ya, sehingga Prabowo gelabakan. Nampaknya kali ini Gibran menggunakan juga strategi terminologi untuk memancing Caimin atau Gus Imin. Nah, yakni terkait dengan global Islamic economic, ya. Jadi terkait dengan itu. Nah, namun pada hakikatnya setelah dijelaskan yang istilah itu kadang-kadang kita memang misalnya misalnya modus, kita makan modus. Mungkin orang mengatakan itu adalah sesuatu yang kerap untuk dia menoleh sesuatu, tapi mungkin saya modus maknanya adalah model wedus itu artinya cerutuk. Bisa saja, ya, karena kadang-kadang akronim, singkatan, terminologi itu memang bisa macam-macam, dan mestinya memang harus dipertanyakan. Misalnya adalah tentang modus itu dalam hal apa. Tentu saja kalau statistik
tentu saja punya makna tersendiri. Tapi kalau modus dalam makna yang sekarang berkembang itu adalah kaitannya dengan melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, itu memang beda ya. Dan modus dalam pengertian saya adalah model wedus, nyeruduk, pokoknya nyeruduk itu adalah modus. Nah, jadi banyak istilah yang bisa digunakan. Namun sesungguhnya saya lihat rupanya memang seperti tulisan atau seperti konten saya sebelumnya adalah Gibran ini dengan Jokowi itu like son like father ya. Jadi ya memang bapak anak. Jadi ya seperti itulah karakternya dan sebagainya, itu adalah genetikal. Jadi kemungkinan hal itu juga boleh jadi strategi yang memang yang dipersiapkan adalah dengan terminologi. Namun sesungguhnya kalau kita ingin melihat posisi apa yang sedang diperdebatkan, tentu saja kita harus kembali pada fungsi dari jabatan-jabatan yang akan mereka emban. Jabatan-jabatan mereka sebagai pemimpin nasional tentu saja mestinya bicaranya atau debatnya adalah debat tentang yang substansi ya, yang substansi, esensinya apa, kemudian bagaimana kebijakannya, gagasan kebijakan yang mungkin perlu disampaikan. Jadi bukan kalau Anies Baswedan mengatakan bukan seperti lomba cerdas cermat. Nah, yang istilahnya cepat benar itu yang menang. Nah, tetapi pada bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang memang digambarkan, yang digagas itu menjadi lebih gamblang, lebih dipahami oleh masyarakat, bukan terjebak pada masalah teknikal. Nah, itu barangkali hal-hal yang mestinya terungkap dalam debat ini. Namun ya nampaknya seperti itulah yang dipersiapkan, sehingga strategi terminologi seperti ayahnya itu dilakukan ya, itu dilakukan. Jadi itu dilakukan untuk menjebak trap dari lawan bicara. Kata Anies itu sah-sah saja, tetapi kita kembali pada esensi dari debat cawapres ini, kedudukannya sebagai apa, kemudian harusnya bagaimana, inilah yang harusnya ditata oleh tim masing-masing, sehingga gagasan-gagasan genuine, gagasan-gagasan yang memang lebih inovatif itu bisa disampaikan. Jadi tidak sekedar juga menyampaikan ya, tidak sekedar juga menyampaikan misalnya tentang IKN, hanya menyampaikan terkait dengan pernyataan pemerintah ya. Padahal ada sisi yang tidak setuju. Nah, mestinya bukan yang tidak setuju itu nah, ini kalau ini memang menyerang Gibran, menyerang pribadi ya, yakni kaitannya dengan posisi Mahfud MD yang berubah. Ya tentu saja bisa saja orang itu berubah ketika menyerang Caimin ya, karena Caimin dianggap dulu mendukung, sekarang tidak karena jadi capresnya siapa? Capresnya Anies Baswedan. Ini adalah satu childhood. Ini adalah sebuah kekanak-kanakan, karena bisa saja orang itu berubah meskipun tidak jadi wakilnya Anies Baswedan, karena ada pertimbangan-pertimbangan, ada perkembangan-perkembangan, ada informasi-informasi baru yang
membuat dirinya berubah dalam menangkap proyek-proyek misalnya dari IKN. Jadi ini sangat childhood dan sangat menyerang pribadi Caimin dari Gibran. Jadi seperti yang saya katakan juga ada genetikal raja tiga ya, ada genetikal raja tiga. Nah itulah beberapa catatan yang kita berikan, yang menurut saya untuk ke depan pertanyaan dan isi dari debat itu lebih menukik pada gagasan-gagasan orisinal dan gagasan-gagasan yang inovatif ya, yang inovatif, tidak sekedar mengulang-ulang dan tidak sekedar menjadi juru bicara bapaknya. Nah, barangkali itu. Jadi saya lihat Gibran ada mengatakan belimbing sayur malam ini bisa dinikmati, ada yang mengatakan belimbing sayur makin hancur. Saya memiliki pandangan tersendiri dari beberapa informasi yang tadi kami sampaikan. Gibran dan Jokowi adalah like son and like father. Ya wajar saja, tentu saja. Sekali lagi itu wajar saja, dan semoga untuk kedepannya debat semakin berkelas. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.